dijajah kembali oleh Belanda dalam agresi militer Belanda II. Selamat menyaksikan. Agresi militer Belanda kedua atau Operasi Gagak dalam bahasa Belanda disebut dengan Operatie Kruis terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Babak pertama yaitu serangan ke Maguwo. Dua tokoh yang berperan di sini adalah Jenderal Spoor dan Kapten Eekhout dari Belanda. Jenderal Spoor sudah merencanakan berbulan-bulan untuk memusnahkan TNI. Kemudian tindakan tersebut didukung penuh oleh Kapten Eekhout yang memimpin dan memerintahkan pasukan Belanda untuk terjun ke daerah Maguwo. Tujuannya adalah menguasai Bandar Udara Maguwo. Setelah Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan persetujuan Renville tanggal 19 Desember 1948, maka dimulailah serangan terhadap Bandar Udara Maguwo. Pukul 5.45 pagi, lapangan terbang Maguwo dihujani bom dan tembakan mitralyur oleh 5 pesawat Mustang dan 9 pesawat Kitty Hawk. Hanya dalam waktu 25 menit, Bandar Udara Maguwo telah dikuasai oleh pasukan Belanda. Serangan kemudian dilanjutkan ke kota Yogyakarta dengan pengeboman serta menerjunkan pasukan payung di kota. Di daerah-daerah lain di Jawa, antara lain di Jawa Timur, dilaporkan bahwa penyerangan bahkan telah dilakukan sejak tanggal 18 Desember pada malam hari. Tentunya kisah ini sangat mencengangkan dan memberikan trauma kepada rakyat. Kemudian segera setelah mendengar berita bahwa Belanda telah memulai serangannya, Panglima Besar Sudirman mengeluarkan perintah kilat yang dibacakan di radio tanggal 19 Desember 1948 pada pukul 8 pagi. Babak kedua yaitu pemerintahan darurat. Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit melaporkan diri kepada Presiden. Sudirman didampingi oleh Kolonel Simatupang, Komodor Surya Dharma, serta Dr. Suwondo, dokter pribadinya. Melihat situasi dalam kota yang tidak aman, Jenderal Sudirman mengusulkan kepada Presiden untuk ikut bergerilya. Namun pada waktu itu Presiden memutuskan dengan kebersamaan dengan para menteri untuk tetap tinggal di dalam kota, sedangkan Sudirman menolak untuk tinggal di dalam kota dan tetap bergerilya. Singkat cerita, Presiden dan Wakil Presiden akhirnya membuat surat kuasa yang ditujukan kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara bahwa ia diangkat sementara membentuk satu kabinet dan mengambil alih pemerintah pusat. Pemerintahan Syafruddin ini kemudian dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Babak ketiga, pengasingan pimpinan Republik. Tanggal 22 Desember 1948,
Kolonel D.R.A. Van Lengen memerintahkan para pemimpin republik untuk berangkat ke Pelabuhan Udara Yogyakarta untuk diterbangkan tanpa tujuan yang jelas. Rombongan Presiden Soekarno, Sultan Syahrir, dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim terus diterbangkan menuju Medan, Sumatera Utara untuk kemudian diasingkan ke Brastagi dan Parapat. Sementara Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Kepala Staf Angkatan Darat R.S. Surjadharma, Mr. Asad, Ketua KNIP, dan Mr. A.G. Pringgo Digdo, Sekretaris Negara, diturunkan di Pelabuhan Udara Kampung Dul, Pangkal Pinang, dan terus dibawa ke Bukit Menumbing Montok dengan dikawal truk bermuatan tentara Belanda dan berada dalam pengawalan pasukan khusus Belanda. Mereka benar-benar diasingkan dan dibawa kemana-mana tanpa tujuan yang jelas. Kemudian yang keempat, gerilya. Di sini Jenderal Sudirman meninggalkan Yogyakarta untuk memimpin gerilya dari luar. Perjalanan bergerilya selama 8 bulan ditempuh kurang lebih 1000 km di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang Jenderal Sudirman harus ditandu dan digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa, rombongan Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Nah, pemirsa sekalian, demikianlah sekelumit cerita singkat tentang agresi militer Belanda yang kedua. Tentunya video ini akan kami sambung dengan perjalanan atau gerilya Jenderal Sudirman dalam menghadapi pasukan Belanda. Untuk itu, terima kasih pemirsa sudah menyimak dari tadi. Jangan lupa subscribe dan bisa bubuhkan komen Anda untuk dukungan terhadap channel dan video kami. Untuk itu, terima kasih pemirsa. Sampai jumpa di video yang ketiga. Terima kasih, sampai jumpa.